Brimo. Didukung oleh Halo, selamat siang pemirsa. Selama musim libur Natal dan Tahun Baru, Holiday Travel hadir dengan sejumlah informasi yang bisa Anda jadikan referensi terkait dengan kondisi arus mudik dan juga titik keramaian di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Pemirsa, kami ajak Anda untuk memantau kondisi terkini jelang libur Natal Tahun Baru di Makassar, Sulawesi Selatan dan Medan, Sumatera Utara. Ada rekan kami Sabda Role di Makassar dan Ahmed Arfiansyah di Medan, Sumatera Utara. Kita ke rekan Sabda dulu di Makassar. Sabda, 2 hari jelang Natal apakah masih terjadi kepadatan penumpang di Pelabuhan Makassar? Ya, Vera dan juga pemirsa, 2 hari jelang hari Raya Natal, 2 kapal milik PT Pelni tadi bersandar di Pelabuhan Makassar dan 2 kapal milik DLU, yakni Dharma Kencana dan Dharma Karya 3 dan 1 kapal milik PIP KM Sultan Hasanuddin tiba di Pelabuhan Makassar. KM Gunung Dempo tadi tiba di Dermaga Soekarno-Hatta Pelabuhan Makassar sekitar pukul 2 pagi membawa sedikitnya 1.500-an penumpang dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan berangkat menuju Sorong, Papua Barat sekitar pukul 5 pagi tadi. Kemudian KM Binaya yang juga membawa ratusan penumpang dari Labuan Bajo juga sudah berangkat menuju ke kota Parepare sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan bahwa untuk puncak arus mudik Nataru di Pelabuhan Makassar ini sudah terjadi pada H-6 Hari Raya Natal, yakni di hari Jumat 19 Desember 2025 dengan jumlah kapal yang bersandar mencapai 11 kapal atau 11 kol. Dengan jumlah penumpang turun ini sebanyak 4.605 orang. Kemudian untuk jumlah penumpang naik mencapai 4.690 orang. Adapun tujuan favorit dari Pelabuhan Makassar yakni menuju ke Tanjung Perak, Surabaya, kemudian Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, kemudian ke Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Balikpapan, Kalimantan Timur, dan juga Tanjung Priok, Jakarta. Kepala Cabang Pelni Makassar, Darmanda, mengatakan untuk musim arus mudik Nataru ini, secara nasional PT Pelni telah menyiapkan 66 rute dengan 18 kapal reguler, dan khusus untuk pelayanan kapal laut di Makassar, PT Pelni menyiapkan sekitar 14 kapal Pelni yang melayani perjalanan dari Makassar menuju ke Kalimantan, kemudian ke Jawa, Nusa Tenggara Timur hingga ke Papua. Pihak dari PT Pelni juga menyatakan bahwa tren kedatangan penumpang di Pelabuhan Makassar ini lebih tinggi daripada tren keberangkatan. Sebagai informasi juga bagi Anda yang berada di Sulawesi Selatan dan akan melakukan perjalanan menggunakan kapal laut melalui Pelabuhan Makassar, bahwa untuk di Terminal 2 Pelabuhan Makassar atau tepatnya di tempat saya melaporkan saat ini, terdapat 1 posko terpadu angkutan laut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang didirikan oleh pihak otoritas bersama dengan 16 instansi dan juga stakeholder terkait yang akan melayani seluruh penumpang di Pelabuhan Makassar hingga musim arus balik Nataru mendatang. Dan terkait dengan peningkatan penumpang di Pelabuhan Makassar ini, berikut kita simak bersama pernyataan dari Kepala Cabang Pelni Makassar, Darman, berikut ini. Sementara ini untuk PT Pelni sendiri sudah menyiapkan antara layanan 66 ruas. Di antaranya 18 kapal rerot, ada 15 di antaranya untuk menempati reguler. Di antaranya penambahan kapasitas atau tambahan kapal ada 3 kapal dan 2 kapal itu sendiri untuk menaikkan frekuensi. Tujuan terbanyak khususnya di Sulawesi Selatan itu antara Makassar Bau-Bau, terus Makassar Balikpapan, Nunukan, terus balik lagi, selanjutnya dari Makassar ke Jakarta. Jadi rute ini dilayani secara reguler, kembali dari Bau-Bau ke Makassar sendiri, itu sekitar 2.170 untuk penumpang. Untuk Makassar Bau-Baunya sekitar 1.000.
Jadi rata-rata kedatangan penumpang di dermaga Makassar ini memang trennya lebih tinggi kedatangan daripada keberangkatan sendiri atau Demikian meninggalkan. Vera dapat kami laporkan dari Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Saya kembalikan ke rekan Vera di studio. Baik, dari Sabda di Makassar kita beralih ke Medan, Sumatera Utara. Ahmed, bagaimana kondisi terkini di stasiun kereta api jelang Natal dan juga Tahun Baru di sana? Apakah ada peningkatan mobilitas masyarakat? Ya Vera, memasuki hari kelima masa angkutan Natal dan Tahun Baru Nataru 2025-2006, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat adanya peningkatan volume penumpang sebanyak 15% atau bertambah 1.500-an penumpang dari 9.000 penumpang pada hari biasa. Tercatat sebanyak 44.871 penumpang telah menggunakan jasa kereta api ke berbagai tujuan di Sumatera Utara. Peningkatan penumpang itu berasal dari 22 perjalanan kereta api dengan rute Medan Tanjung Balai dan Medan Pematang Siantar dengan volume penumpang harian mencapai 9.000 penumpang. Bahkan pada hari Minggu kemarin jumlah penumpang melonjak hingga 10.532 orang atau meningkat sebanyak 15%. Untuk mengakomodasi lonjakan penumpang, KAI Divre Sumur 1 kembali menambah satu gerbong kereta kelas bisnis pada rangkaian kereta api Seribila Utama. Sejauh ini ada dua rute perjalanan yang menjadi primadona bagi masyarakat Sumatera Utara, yakni kereta api Putri Deli dengan tujuan Medan Tanjung Balai dengan 6 perjalanan setiap harinya. Kemudian kereta api Siantar Express dengan tujuan Medan Siantar tercatat 4 perjalanan harian dengan rata-rata 90 dengan mencapai 90% penumpang. Sementara itu prediksi puncak arus mudik di Sumatera Utara, Kereta Api Indonesia memprediksi puncak kepadatan pelanggan di Sumut akan terjadi pada Rabu 24 Desember 2024 mendatang. Hal ini dipicu oleh tingginya mobilitas masyarakat yang hendak merayakan Natal dan Natal bersama keluarga dan sanak saudara. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara juga sudah menjual 110.343 tiket penumpang hingga 23 Desember 2025 mendatang dengan berbagai perjalanan di Sumatera Utara. Dan untuk seluruh penumpang yang sudah dilayani sejak 18 hingga 23 Desember sebanyak 55.243 penumpang. Baik, terima kasih Ahmad melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Dan sebelumnya ada rekan Sabda melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Bersama perbarui terus informasi terkini seputar mobilitas dan titik keramaian di sejumlah wilayah pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bersama Holiday Travel. Mewakili kru yang bertugas, saya Vera Bahason pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Primo. Didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.